anger that has been simmering for generations amongst doctors, amongst women, amongst all healthcare workers of not being able. It is not horrific, it's detrimental, it's a massacre. And massacre is not only for one person, for the whole community. India terancam kehilangan dokter dan tenaga medis lainnya untuk sementara waktu. Sebab ribuan dokter dan tenaga medis di India memilih turun ke jalan dibanding berada di dekat pasien. Pilihan mereka berdemo di jalan-jalan tak lepas dengan catatan kelam kasus kekerasan seksual. Kali ini, dokter magang berusia 31 tahun menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan di India saat dia tengah beristirahat setelah bekerja 36 jam. Dokter tersebut adalah satu dari sekian banyaknya kasus kekerasan seksual di India. Namun, sama seperti yang lalu-lalu, pemerintah dan aparat setempat seolah setengah hati mengusut kasus ini. Lantas, bagaimana duduk perkara kasus ini? Insiden terjadi di RG Medical College and Hospital, Kolkata, India pada 9 Agustus 2024 yang lalu. Korban merupakan seorang mahasiswi pasca sarjana kedokteran berusia 31 tahun. Mulanya, karena kelelahan usai berjaga selama 36 jam non-stop, korban berniat untuk beristirahat di ruang seminar rumah sakit usai mendapati ruang istirahat tenaga kesehatan yang penuh. Namun malam itu berubah menjadi petaka. Keesokannya, sang dokter ditemukan tak bernyawa dengan kondisi tubuh yang mengenaskan. Sejumlah bagian tubuh terluka dan berlumuran darah. Berdasarkan hasil otopsi, korban meninggal dunia usai dianiaya oleh beberapa orang. Mulanya, kasus ini ditangani oleh kepolisian setempat. Namun ada tuduhan bahwa aparat seolah lalai dan bekerja setengah hati hingga mencoba menutup-nutupi kasus. Akibat gelombang kemarahan publik, insiden ini pun diserahkan kepada Biro Investigasi Pusat India atau CBI. Seorang pria berusia 33 tahun yang bekerja sebagai relawan sipil kepolisian di rumah sakit ditunjuk menjadi terduga pelaku pada investigasi awal. Selain itu ada pula 20 orang lain yang telah diperiksa, termasuk para dokter dan polisi yang bertugas di rumah sakit terkait. Imbasnya, gelombang protes merebak di sejumlah wilayah India. Buntut insiden tersebut, lebih dari 1 juta orang yang terdiri atas dokter, tenaga kesehatan, dan warga sipil melakukan pemogokan nasional. Gelombang protes pun terjadi di sejumlah wilayah India, mulai dari Benggala Barat, Delhi, Hyderabad, Mumbai, dan Pune. Pemogokan nasional itu membuat sejumlah rumah sakit dan klinik di India menolak pasien non-darurat. Ikatan Dokter India atau IMA telah melayangkan sejumlah tuntutan mereka kepada pemerintah. Mulai dari penguatan Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kesehatan dari Kekerasan, peningkatan keamanan di rumah sakit, hingga penciptaan ruang istirahat yang aman. Mereka juga menyerukan penyelidikan yang cermat dan profesional serta pemberian kompensasi bagi keluarga korban. Pasalnya, rumah sakit seharusnya menjadi tempat aman bagi dokter dan tenaga kesehatan yang menjalankan tugasnya. Namun nyatanya, berbagai ancaman tak hanya menghantui tenaga kesehatan perempuan, namun juga laki-laki di India. Dr. Mailire yang tergabung dalam aksi protes pun menceritakan kengerian yang ia alami sebagai seorang dokter perempuan di India. It is not horrific, it's detrimental, it's a massacre. And massacre is not only for one person, for the whole community. Be it male and be it female. There is no guarantee that a female can be raped and a male cannot be murdered. So that's what I feel. And it's not only doctors, it's all healthcare workers which has to unite. Sementara itu, seorang ginekolog sekaligus demonstran, Dr. Tripti Sharan, menyuarakan keprihatinannya akan kondisi dokter dan tenaga kesehatan di India saat ini. Anger that has been simmering for generations amongst doctors, amongst women, amongst all healthcare workers of not being able.
of the public, media, government not treating us with self-respect, understanding our self-respect and treating us with dignity that is due to us. And this raid has shaken our faith in the system. You saw how the gruesome murder and rape was done, and later on every effort was made to shield the victim, and that is what happens every time in India. Sementara itu, seorang anggota Asosiasi Medis India, Dr. Shalini Pandey, menyatakan bahwa salah satu akar permasalahan kasus pemerkosaan yang menjamur di India disebabkan oleh cara didik keluarga yang keliru terhadap anak laki-laki dan perempuan. I believe that it is how we are raising our boys. That is what is questionable. There is a lot of divide in a middle class home where boys are raised in a different way and girls are raised in a different way. Unless we change that, nothing is going to change. If we expect overnight things to change and a police wala standing outside will change, that will not change. From the grassroots, we will have to change the mindset of the people, how they look at a girl when she is walking in the street. Lantas, bagaimana sebenarnya situasi yang dialami tenaga kesehatan di India saat ini? Kebanyakan infrastruktur fasilitas kesehatan di India jauh dari kata memadai. Koridor-koridor gelap tak diterangi termasuk di area rumah sakit hingga aksesibilitas terhadap fasilitas sanitasi yang minim. Pemerintah sejatinya telah melakukan perubahan besar terhadap sistem peradilan pidana terhadap kekerasan seksual. Namun, para aktivis menyatakan tak ada perubahan signifikan yang dilakukan pemerintah untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan. Menurut data dari National Records Bureau atau NCRB, rata-rata ada 25.000 kasus pemerkosaan per tahun di India sejak 2012. Bahkan pada tahun 2022, setidaknya 90 kasus pemerkosaan terjadi di India setiap harinya. Sekaligus menjadikan India sebagai negara dengan kasus kekerasan seksual dan pembunuhan pada perempuan tertinggi di Asia. Data itu menjadi momok bagi wanita di India termasuk kalangan dokter. Padahal, berdasarkan laporan Ikatan Dokter India, 60% dokter di India merupakan perempuan. Ancaman kekerasan seksual tak hanya menyasar dokter dan perempuan di India, namun juga terhadap turis-turis asing. Kasus pembunuhan dan kekerasan seksual yang terjadi oleh seorang dokter muda di Kolkata tempo hari merupakan ujung dari gunung es isu pemerkosaan di India. Kasus kekerasan seksual telah menjadi penyakit menahun di India. Namun hingga kini belum ada perubahan signifikan yang menjamin tuntasnya isu pelik ini. Kasus serupa pun sejatinya tak hanya terjadi di India, namun juga di negara lain termasuk Indonesia. Untuk itu, baik pemerintah dan seluruh jajaran masyarakat harus lebih membuka mata untuk mencegah terjadinya insiden serupa baik terhadap perempuan maupun laki-laki.